Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi dengan Bu Nelly dan tentunya masih pembelajaran video-video yang pelajaran tematik ya. Yaitu Ibu akan membahas tema 6, cita-citaku, pelajaran ilmu pengetahuan sosial, materi sumber daya alam. Nah, di dalam tema 6 ini terdapat materi subtema 1, subtema 2, dan subtema 3. Ya, next kita lanjut. Nah, untuk pelajaran kali ini yaitu tentang sumber daya alam. Nah, seperti yang kalian ketahui, sumber daya alam segala sesuatu yang ada di alam semesta dan dapat digunakan untuk kebutuhan manusia. Dan sumber daya alam itu ada 3. Sumber daya alam dapat diperbarui, sumber daya alam tidak dapat diperbarui, dan sumber daya alam kekal. Ya, next ya, sumber daya alam kekal adalah sumber daya alam yang tak akan habis dan selamanya ada di bumi. Contohnya air, udara, sinar matahari, angin gelombang, pasang surut, dan panas bumi. Dan air yang ada di bumi ya berarti merupakan sumber daya alam kekal. Dan yang kedua yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui. Next, jenis sumber daya alam yang bila dimanfaatkan tidak akan habis, ya. Lalu contohnya ada hewan dan tumbuhan. Nah, hewan merupakan sumber daya alam yang dapat diperbarui. Mengapa? Dimanfaatkan untuk diambil daging dan susunya setelah dimanfaatkan jumlah hewan yang berkurang. Namun, melalui perkembangbiakan jumlah hewan dapat kembali bertambah. Dan sumber daya alam yang dapat diperbarui ya, kita bahas, yaitu tumbuhan merupakan sumber daya alam yang dapat diperbarui. Mengapa? Dimanfaatkan diambil seperti batang padi, ditebang untuk diambil padinya. Setelah dimanfaatkan akan berkurang, namun tumbuhan dapat dipulihkan keberadaannya dengan cara ditanam bibitnya. Next, masih sumber daya alam yang dapat diperbarui yaitu dalam bentuk pertanian ya. Kita lihat kegiatan bercocok tanam atau budidaya tanaman ya. Nah, di sini kita lihat ada padi contohnya. Tumbuhan yang biasa ditanam di sawah dan diambil gabahnya. Padi digiling menjadi beras dan juga merupakan makanan orang Indonesia. Dan padi merupakan sumber daya alam dapat diperbarui karena benih padi akan kembali tumbuh. Next, Palawijaya. Kenapa dapat sumber daya alam yang dapat diperbarui? Karena tanaman ini yaitu seperti jenis jagung, ubi, dan kacang-kacangan, dan benihnya dapat ditanam kembali dan bisa tumbuh seperti dengan tanaman Palawijaya. Next, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui dalam perkebunan. Ya, perkebunan merupakan kegiatan pertanian pada lahan kering. Contohnya karet dan kelapa sawit. Di sini kita bahas karet. Tanaman karet disadap untuk diambil getahnya dan getah tersebut disebut lateks, ya, dan digunakan untuk bahan membuat ban atau bahan lentur lainnya dan dibudidayakan dengan menanam bijinya. Next, kelapa sawit. Kelapa sawit merupakan bahan dasar untuk membuat minyak goreng, margarin atau minyak cat dibudidayakan dengan menanam buahnya. Ya, next kita lanjut. Nah, sumber daya alam dalam peternakan. Nah, peternakan merupakan kegiatan memelihara dan mengembangkan hewan ternak.
dan dibedakan menjadi 3 kelompok. Yang pertama, ada peternakan hewan besar. Ya. Nah, jenisnya sapi, kerbau, dan kuda. Dan dikembangbiakan untuk diambil daging dan susunya. Peternakan hewan kecil, jenisnya kambing dan domba. Dikembangbiakan untuk diambil daging dan susunya. Peternakan hewan unggas. Contohnya jenis ayam, itik, angsa, dan burung dikembangbiakan, diambil daging dan telurnya. Next, perikanan. Perikanan merupakan usaha pengembangbiakan dan penangkapan ikan. Budidaya ikan dapat dilakukan di darat maupun di laut. Oleh karenanya, budidaya perikanan dapat dibedakan menjadi perikanan darat dan perikanan laut. Next, nah ini kita bahas perikanan darat ya. Perikanan darat merupakan kegiatan penangkapan dan budidaya ikan. Dapat dilakukan di kolam, di waduk, sungai, danau, sawah, ataupun tambak. Jenis ikannya seperti mujair, nila, gurami, dan ikan mas. Ditambak dan dibudidayakan seperti udang dan ikan bandeng. Next, perikanan laut. Kegiatan penangkapan budidaya ikan di laut misalnya ikan kembung, ikan kerapu, ikan kakap, kerang, lobster, dan cumi. Dan ikan laut dapat dilakukan dengan dibesarkan pada jaring laut, contohnya ikan bawal dan lobster ya. Next, boleh dilanjut, silakan. Simak ya. Nah, untuk selanjutnya sumber daya alam yang dapat diperbarui yaitu tentang kehutanan. Yang pertama, apa itu kehutanan? Hutan merupakan suatu wilayah yang ditumbuhi berbagai jenis pepohonan dimanfaatkan oleh manusia sebagai sumber penghasil kayu, dan hutan juga tempat hidup berbagai satwa, tempat menyimpan cadangan air, serta dapat mencegah banjir atau erosi. Dan untuk menanganinya yaitu reboisasi, adalah penanaman kembali tanah-tanah hutan yang gundul dengan berbagai jenis pepohonan. Hutan hujan tropis. Yang pertama, terdapat di Sumatera, Kalimantan, dan Papua. Yang kedua yaitu hutan musim. Terdapat di Jawa Timur dan Bali. Contohnya, hutan pohon jati pada musim kemarau, pohonnya meranggas, sedangkan musim hujan tumbuh kembali. Dan yang ketiga yaitu hutan mangrove. Yaitu hutan bakau tumbuh daerah pantai yang berlumpur, jenisnya nipa dan pidada. Next, kita lanjut ya. Nah, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Nah, di sini ada pengertiannya yaitu sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui jumlahnya terbatas. Nah, sumber daya alam ini akan habis suatu saat dan sulit atau tidak mungkin dibuat kembali. Contohnya, minyak bumi, batu bara, dan gas alam. Nah, minyak bumi, batu bara, dan gas alam adalah bahan bakar fosil yang berasal dari makhluk hidup yang mati jutaan tahun lalu. Ya, ini adalah pengertian dari sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Next ya, kita lanjut. Di sini ada pemanfaatan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Yang pertama yaitu batu bara. Ya, batu bara berasal dari tumbuhan purba yang telah mati berjuta-juta tahun lalu. Dan pengaruh alam menjadi arang dan batu dan digunakan bahan bakar untuk keperluan industri dan rumah tangga. Yang kedua, minyak bumi. Minyak bumi merupakan minyak bumi dari hewan atau plankton dan jasa-jasa ternik yang telah mati berjuta-juta, dan akibatnya pengaruh suhu bumi berubah menjadi cairan pekat. Contohnya aftur, bensin, solar, dan oli. Yaitu yang ketiga, emas. Ya, daerah penghasil emas terbesar di Indonesia, daerah Mimika di Papua dan Jawa Barat, daerah Cikotok. Ya, boleh dilihat, berarti ini adalah pemanfaatan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Next, kita lanjut. Sini ada besi. Ya,
Besi yang berasal dari bahan bercampur seperti tanah dan pasir, merupakan bahan endapan dan logam yang berwarna putih. Dimanfaatkan untuk rumah tangga, pertanian, otomotif, perkakas, dan mesin. Yaitu yang kedua aspal. Ya, terbentuk dari penyulingan dari minyak bumi dan alam dimanfaatkan sebagai lapisan untuk memperkeras permukaan jalan. Dan di sini ada pemanfaatan sumber daya alam. Kita lihat ya. Nah, sangat bermanfaat makhluk hidup, yaitu tumbuhan dan hewan oleh manusia. Yaitu sumber sandang ya. Kita lihat sumber sandang membuat pakaian seperti kapas, ulat, sutra, bulu, domba, dan kulit hewan. Sini ada bahan pangan ya. Terlihat sumber makanan seperti karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral. Sini ada sumber papan. Sumber papan dari tumbuhan dimanfaatkan memenuhi kebutuhan papan seperti jati dan miranti ya. Jadi ini adalah merupakan pemanfaatan materi sumber daya alam yang dapat diperbarui, yaitu kita bisa ambil yaitu tumbuhan dan hewan. Ya, dari sumber sandang, pangan, bahan pangan dan sumber papan ini merupakan pemanfaatan tumbuhan dan hewan. Next, lanjut. Di sini ada sumber kesehatan dan obat-obatan. Kita lihat, yaitu sebagai obat seperti kayu, ya, kayu manis, kina, jahe, dan kumis kucing. Ya, ini merupakan dari pemanfaatan tumbuhan. Sekarang kita lihat sumber pendapatan negara. Seperti apa? Indonesia mengekspor seperti bahan baku, yaitu seperti kerajinan kayu dan rotan, rempah, lada, dan perkebunan kelapa sawit, kopi, teh. Berarti ini adalah pemanfaatan dari tumbuhan. Next, kita lanjut. Dan materi yang ketiga ialah makanan tradisional. Nah, seperti kalian ketahui, makanan tradisional di buku tematik kalian, Ibu bacakan ya, Ibu jelaskan. Makanan tradisional adalah makanan dan minuman yang biasa dikonsumsi oleh masyarakat tertentu dengan cita rasa yang khas yang diterima oleh masyarakat tersebut. Bagi masyarakat Indonesia umumnya dapat diyakini khasiat aneka pangan tradisional seperti tempe, tahu, bawang putih, madu, temulawak, gado-gado, kacang hijau, ikan laut, dan ikan darat, dan lain-lain. Karena di samping khasiat, makanan tradisional Indonesia juga mengandung segi positif yang lain, seperti bahan-bahan yang alami, bergizi tinggi, sehat, dan aman, murah, dan mudah didapat sesuai dengan selera masyarakat sehingga diyakini punya potensi yang baik sebagai makanan. Makanan tradisional Indonesia adalah segala jenis makanan olahan asli Indonesia, khas daerah setempat, mulai dari makanan lengkap, selingan, dan minuman yang cukup kandungan gizi serta biasanya dikonsumsi oleh masyarakat daerah tersebut. Next, kita lanjut untuk materi yang ketiga ya. Yaitu yang pertama nih, wow, mantap nih. Ada makanan mie Aceh. Ya, mie Aceh itu terkenal di Aceh. Mie kuning tebal dengan irisan daging disajikan dalam sup sejenis kari yang gurih dan pedas. Makanan ini benar-benar kaya bumbu ya. Jadi maksudnya banyak bumbu. Next, makanan tradisional yang kedua yaitu apa ya? Nah, di sini ada bika Ambon. Yaitu bika Ambon itu dari Sumatera Utara, yaitu khususnya di Medan. Bika Ambon ini enak banget loh. Kadang juga dijual dengan rasa lain seperti durian dan keju. Rasanya yang khas itu manis dan lembut. Next, kita lanjut untuk makanan tradisional yang berikutnya. Yaitu ada apa nih? Nah, ada empek-empek. Nah, empek-empek ini terkenal di Sumatera Selatan.
terbuat dari ikan dan sagu. Penyajiannya ditemani dengan coklat ya, kuah coklat disebut cuko. Nah, cuko terbuat dari air yang dididihkan, kemudian ditambahkan gula merah, dan ada udang rebi dan cabai rawit tumbuk, bawang putih dan garam. Ya, next kita lanjut. Makanan tradisional berikutnya yaitu ada soto Banjar, yaitu dari khas ya, contoh yaitu dari khas suku Banjar. Kalimantan Selatan dengan bahan utamanya nih apa ya? Ada ayam dan beraroma harum rempah-rempah seperti kayu manis, biji pala, dan cengkeh. Soto berisi daging ayam yang sudah disuir-suir dengan tambahan perkedel atau kentang rebus, rebusan telur, dan ketupat. Ini adalah ciri khas soto Banjar. Next, kita lanjut makanan tradisional berikutnya, yaitu ada makanan Padang, yaitu seperti daging ya. Nih ada daging rendang. Di sini daerahnya daerah Sumatera Barat ya. Pastinya masih Padang. Di sini mempunyai rasa yang kuat. Rendang adalah salah satu masakan Padang yang menjadi favorit banyak orang Indonesia, bahkan sampai luar negeri. Next, makanan tradisional selanjutnya ialah kerak telur. Nah, kerak telur itu dari mana ya? Kita lihat. Ini khasnya yaitu daerah Jakarta, yaitu terkenal dengan suku Betawi. Dengan bahan-bahan beras ketan putih, telur ayam, yaitu ebi, udang kering yang diasinkan. Yang disangrai kering ditambah bawang merah goreng, lalu diberi bumbu yang dihaluskan berupa kelapa sangrai, cabai merah, kencur, jahe, merah, butiran garam, dan gula pasir. Nah, ini adalah merupakan makanan tradisional kerak telur dari Jakarta. Dan materi yang keempat ialah dari buku tematik 4F ya, tema 6, ada suku bangsa. Nah, suku bangsa di sini adalah Indonesia memiliki suku bangsa yang beragam. Penduduk Indonesia merupakan percampuran antara penduduk asli dan pendatang, kemudian menyebar ke seluruh kepulauan Nusantara. Akibatnya, mereka terpisah di masing-masing pulau dan tidak saling bertemu. Akhirnya terciptalah suku-suku bangsa yang berbeda bahasa, budaya, dan tradisi seperti sekarang ini. Suku bangsa adalah bagian dari suatu bangsa dan memiliki ciri-ciri tertentu yang berhubungan dengan asal-usul dan kebudayaan, antara lain ciri fisik, bahasa, adat istiadat, dan kesenian. Ya, jadi ini adalah merupakan pengertian dari suku bangsa. Next, kita lanjut. Nah, suku bangsa di Kepulauan Indonesia. Ya, kita lihat. Nah, di sini yang Ibu bahas yaitu ada Provinsi Nagore Aceh Darussalam, yaitu Kota Banda Aceh. Dan julukannya yaitu Serambi Mekah ya. Dan yang Ibu akan bahas yaitu hanya 3. Suku bangsanya yaitu ada Gayo, Alas, Tamiang, Kluwet, Singkil, Anak Jame, Simelawi. Dan rumah adatnya terkenal yaitu Krong Bade. Dan tarian tradisionalnya yaitu Sayodati dan Saman. Ya, untuk yang lainnya kalian boleh lihat dan kalian baca. Dan untuk provinsi yang kedua yaitu Kota Medan dari Sumatera Utara, yaitu julukannya yaitu Kota Melayu Delhi. Suku bangsanya yaitu di Medan ini ada Melayu, ada Batak, Toba, Mandailing, Nias, Simalungun, dan Karo. Rumah adatnya yaitu disebut Bolon, dan tarian tradisionalnya yaitu tari tortor. Ya, next kita lanjut. Nah, dari Sumatera Barat yaitu Kota Padang. Ada suku bangsanya Minangkabau, Guci, Tambak, Tiliang, Caniago, Tanjung, Pisang. Ya, rumah adatnya disebut Gadang. Tarian tradisionalnya tari payung. Dan yang keempat yaitu Provinsi Riau, yaitu dengan Kota Pekanbaru. Suku bangsanya nih Melayu, Anak Dalam, Sakai, Hutan, Talang Mamak, Laut. Rumah adatnya Selaso Jatuh Kembar. Tarian tradisionalnya yaitu joget lambak. Ya, kita lihat lagi, next.
Provinsi berikutnya ialah ada Provinsi Kepulauan Riau, yaitu kita sebut Kepri. Di sini ada suku bangsanya Melayu, yaitu tarian tradisionalnya Tandak, rumah adatnya yaitu belah bubung ya. Next, lanjut kita materi Provinsi Jambi, yaitu Kota Jambi dengan julukan Kota Bertuah. Ya, disebut Bumi Melayu Melancang Kuning atau Bumi Gurindam dan disebut Negeri Pantun. Suku bangsanya yaitu ada terdiri dari Melayu, Kubu, Kerinci, Bajau, Batin, Bengulu. Ada rumah adat panjang, ada tarian tradisionalnya yaitu Sekapur Siri. Next, dari provinsi yaitu Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, julukannya Kota Pempek. Nah, suku bangsa yang ada di Kota Palembang yaitu ada Komering, Palembang, Pasemah, Lematang, Rejang. Rumah adatnya disebut rumah adat Limas, tarian tradisionalnya Putri Beksu. Ya. Dan ada provinsi yaitu Bangka Belitung dengan kota Pangkal Pinang. Ada suku bangsanya yaitu ada suku bangsa Bangka, rumah adatnya yaitu Rakit Limas, tarian tradisionalnya yaitu Japin. Ya, kita lihat lagi next provinsi berikutnya yaitu ada Provinsi Bengkulu. Nah, kotanya Kota Bengkulu dengan suku bangsanya Melayu, Rejang, Lembak, Enggano, Sarawai. Rumah adatnya rakyat, nama tarian tradisionalnya bidadari. Suku bangsa dari Lampung nih ya. Kita Ibu bacakan ada pesisir, Pubian, Abu, Seputi, Tulang Bawang. Rumah adat dari Lampung yaitu Nowowisesa. Tariannya yaitu tari melinting. Ya, next kita lanjut. Ada yaitu daerah DKI Jakarta ya. Kota Jakarta dengan julukan kota metropolitan. Di sini ada suku bangsanya Betawi, rumah adatnya rumah kebaya. Tarian tradisionalnya yaitu kita sebut yapong ya. Dan berikutnya ada Jawa Barat disebut Kota Bandung dengan julukan juga kota metropolitan. Sama suku bangsanya yaitu ada Sunda, rumah adatnya Sunda, tarian tradisionalnya tari merak. Dan yaitu Provinsi Banten disebut dengan Kota Serang. Ada suku bangsa yang terdapat di Banten ialah ada Banten, Sunda, Baduy. Tarian tradisionalnya ada tari topeng, rumah adatnya rumah kesepuhan. Dan Provinsi Jawa Tengah yaitu dengan sebut Kota Semarang, julukannya yaitu Kota Lumpia ya atau Kota Jamu. Ada suku bangsanya yaitu Jawa, Samin, Kangean, Karimun. Rumah adatnya Joglo, tarian tradisionalnya Bambang Cakil. Next kita lanjut. Ada provinsi yaitu Yogyakarta dengan julukan Kota Gudeg ya maaf. Di sini ada yaitu suku bangsanya Jawa, rumah adatnya Bangsal Kencono, tarian tradisionalnya Serimpi. Dan ada juga Provinsi Jawa Timur Kota Surabaya. Ya, suku bangsanya ada Jawa, ada Madura, Tengger, Osing. Rumah adatnya yang terkenal yaitu Joglo. Tarian daerahnya itu tari remong. Ya. Nah, kita lanjut. Ada provinsi yaitu Bali. Disebut dengan Kota Denpasar. Suku bangsanya yaitu ada Bali, ada Jawa, ada Madura. Rumah adatnya kita sebut Gapura Candi Bentar. Tari daerahnya yaitu tari legong. Dan Provinsi Nusa Tenggara Barat yaitu dengan ibu kota Mataram. Yaitu suku bangsanya ada Sasak, ada Bali, ada Sumbawa, ada suku Bima. Lalu ada rumah adatnya dalam Loka Samawa. Ya, tarian daerahnya yaitu tari Mapa yaitu Lenggogo. Next kita lanjut. Provinsi berikutnya ada Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebut Kota Kupang. Suku bangsanya Rote, Sabu, Flores, Sumba, Dawan, Belu, Helong, dan Tetung. Rumah adatnya Musa Laki, tarian daerahnya Gareng Lameng. Dan Provinsi Kalimantan Barat kita sebut Kota Pontianak. Ada suku bangsanya Dayak Ngaju, Kayau, Sekadau, Mebalu, Pontianak. Dan rumah adatnya disebut rumah adat Manjang. Tarian daerahnya disebut tarian Mono.
Next, kepulauan berikutnya yaitu provinsi, yaitu Kalimantan Tengah dengan kota Palangkaraya. Suku bangsanya Dayak Ngaju, Mayan, Dusun, Lawangar, Bukeat, Otet Damun, rumah adatnya ada Betang. Tarian daerahnya yaitu Balean Dadas, Tari Tambun, dan Bungai. Dan berikutnya yaitu Kalimantan Timur, yaitu dengan kota disebut kita kota Samarinda, yaitu suku bangsanya ada Otdanum, Apoyak, Apokayan, Punan, dan Murut. Rumah adatnya disebut rumah adat Lamin, tarian daerahnya itu tarian gong. Next yaitu ada Kalimantan Selatan, yaitu dengan kota Banjarmasin. Suku bangsanya itu Banjar Hulu, Banjar Kuala, Martapura. Rumah adatnya Bubungan Tinggi. Tarian daerah dari Kalimantan Selatan itu yaitu Baksa Kembang. Yaitu berikutnya lagi yaitu Sulawesi Utara dengan kota Manado. Suku bangsanya Sangir, Talaut, Minahasa, Bolang, Mongondo. Rumah adatnya yaitu Pewaris. Tarian daerahnya Mangket. Next yaitu provinsi berikutnya yaitu Kalimantan Utara dengan kota Tanjung Selor. Suku bangsanya ada Oddanum, Apokayan, Punan, Murut. Rumah adatnya Baloy dan tarian daerahnya Kencet Ledo. Yaitu provinsi Sulawesi Barat dengan kota Mamuju. Suku bangsanya nih ada Mandar, ada Mamasa, ada Mamuju. Tarian daerahnya tari patutu, patudu, tari kondo sapata, tari kipas. Dan rumah adatnya ada rumah tongkonan. Yaitu ada Provinsi Sulawesi Tengah, yaitu dengan kota Palu, suku bangsanya Kaili, Kulawi, Pamona, Mauri, Balantak, Bangai. Rumah adatnya ada pewaris Tambi, tarian daerah Pule Cilendi, tari Lumense. Ya, suku bangsa provinsi berikutnya yaitu ada Sulawesi Tenggara, yaitu dengan kota Kendari, suku bangsanya ada Lahi, ada Walia, ada Muna, ada Buton. Maronenene, Wawanir, Kali Susu. Rumah adatnya yaitu kita sebut Buton, tarian daerahnya yaitu sama dengan tarian Buton. Ada Provinsi Sulawesi Selatan, suku bangsanya ada Makassar, Bugis, Toraja, Mandar. Rumah adat ada Tongkonan, tarian daerahnya Kipas. Berikutnya Gorontalo, yaitu suku bangsanya ada Gorontalo, ada Artigola. Rumah adatnya Dulo Hupa, tarian daerahnya itu Polo-Polo. Ya, next terakhir yaitu dengan provinsi Maluku yaitu kota Ambon dengan suku bangsanya ada Bure, ada Buru, Kei, Banda, Seram, dan Ambon. Rumah adatnya yaitu Baileo, tarian daerahnya disebut Lenso. Dan provinsi Maluku Utara yaitu dengan kota Ternate atau Sovivi dengan suku bangsanya ada Bacan, ada Obi, Morotai, Ternate, dan Halmahera. Rumah adatnya yaitu ada Sasadu, tarian daerahnya ada Lenso. Next, kita lanjut untuk materinya. Ada provinsi Papua Barat, yaitu dengan kota Manokwari, suku bangsanya Mandacan, Fakfak, yaitu rumah adatnya ada Honai, tarian tradisionalnya ada Musyo, tari selamat datang. Dan ada provinsi Papua, yaitu dengan kota Jayapura, ada suku bangsanya yaitu Membramo, Asmat, Bantuni. Dan rumah adatnya di sini ada Honai, tarian daerahnya disebut Musyo. Ya, next kita lanjut untuk materi berikutnya. Yang kelima ialah materi tentang untuk di subtema 3 ya, yaitu tempat ibadah. Nah, tempat ibadah kita lihat apa itu tempat ibadah. Nah, tempat ibadah atau rumah ibadah atau tempat peribadatan adalah sebuah tempat yang digunakan oleh umat beragama untuk beribadah menurut ajaran agama atau kepercayaan mereka masing-masing. Nah, yang kita kenal yaitu ada agama Islam. Di sini rumah ibadatnya ialah masjid. Boleh kalian lihat gambarnya? Lalu di sini ada umat Islam mempunyai tempat beribadah yang dinamakan masjid. Ya, masjid di Indonesia mempunyai ciri khas nih. Pada eksterior bangunannya terdapat sebuah kubah. Ya, jadi ini adalah ciri khas dari masjid, yaitu tempat ibadah orang Islam.
Yang kedua, agama Kristen Protestan, yaitu gereja ya. Kita lihat gambarnya. Nah, selanjutnya akan dijabarkan dari ciri-cirinya nih. Tempat ibadah penganut agama Kristen adalah gereja yang tadi Ibu sebutkan. Nah, gereja sendiri mempunyai arti suatu perkumpulan atau lembaga dari penganut iman Kristiani. Ya, dan ciri utamanya dari sebuah gereja terdapat penggunaan salib pada bagian luar bangunan. Nah, kalian boleh lihat gambarnya ya. Dan untuk agama yang ketiga yaitu agama Hindu dan tempat ibadahnya disebutnya kita lihat yaitu pura. Dan kita lihat pada gambar di Indonesia Hindu merupakan agama yang mempunyai sejarah panjang dibandingkan agama yang resmi yang lain ya. Lalu di sini daerah penganut terbanyak agama Hindu berada di Bali. Ya. Dan sekadar informasi saja, nama kitab suci dari agama Hindu ialah Veda atau Weda. Ya. Nah, ini adalah pura, nama tempat ibadah umat Hindu. Kalian boleh lihat dan kalian simak. Dan ada ciri khasnya nih. Di Indonesia khususnya di Bali, pura dirancang dengan bangunan terbuka yang dikelilingi tembok. Ya, masing-masing gerbang saling terhubung pada bagian tersebut dan terdapat banyak ukiran. Ya, ini adalah gambar tempat ibadah agama Hindu yaitu disebut pura. Next, yang keempat yaitu dengan agama Buddha. Ya, kita sebut tempat ibadahnya vihara atau wihara. Ya. Kalian boleh lihat gambarnya. Di sini yang Ibu sebut nama tempat viharanya itu disebutnya kuil. Ya. Nah, sekilas antara vihara dan kelenteng tempat ibadah agama Konghucu itu mirip. Tapi perbedaannya terletak dari gaya arsitekturnya. Ya. Di sini gaya arsitekturnya wihara umumnya bergaya khas Tiongkok yang sudah berbaur dengan kearifan lokal. Ya, sedangkan kelenteng umumnya bergaya khas Tiongkok saja. Ya, kita lihat gambarnya dan kita lanjut untuk berikutnya. Nah, ini yang tadi Bu bahas yaitu Konghucu, kelenteng atau litang. Agama Konghucu adalah salah satu agama resmi di Indonesia. Penyebaran ini dilakukan oleh orang-orang Tionghoa ya yang merantau ke Indonesia. Sekilas sudah dijelaskan pada poin yang tadi ya, poin di wihara mengenai tempat ibadah umat Konghucu yaitu kelenteng. Kelenteng umumnya bergaya khas bangunan Tiongkok. Nah, alhamdulillah untuk materi di tema 6, subtema 1, subtema 2, dan subtema 3, 1 buku 4F Ibu sudah jelaskan. Ya, jadi materi-materi ini merupakan materi-materi tema 6 ya yang ada di buku tema 6. Kalian boleh simpan video ini dan kalian boleh pelajari video Ibu yang Ibu berikan dan jangan lupa dukung terus video-video Ibu ya. Jangan lupa dukung channel-channel Ibu supaya Ibu bisa melanjutkan video-video berikutnya ya. Mohon maaf jika Ibu ada kesalahan. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.